Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahina Muzaki, NIM 23011171130086. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemilihan ternak. Pertama itu adalah belakang. Ilmu pemilihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang mutu genetik pada ternak. Ilmu ini memiliki fungsi untuk memproduksi keturunan dengan sifat unggul serta dapat menambah nilai ekonomis dari ternak tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat pada beberapa parameter. Yang pertama yaitu ada heritabilitas, kedua ada korelasi genetik, dan yang ketiga ada repeatabilitas. Yang mana repeatabilitas itu ada repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat menghitung besarnya nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas dari beberapa data produksi ternak yang tersedia. Kemudian ada manfaat dari praktikum ini, yaitu agar mahasiswa tahu caranya menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas dari data produksi ternak yang tersedia. Lanjut ke materi dan metode. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu handphone, kalkulator, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu berupa data dummy dari indeks bentuk telur dan bobot telur. Metode yang digunakan yaitu pertama kita membuat data dummy dari indeks bentuk telur dan bobot telur sebanyak minimal 20 data sesuai dengan standar yang ada. Kemudian data tersebut dihitung nilai heritabilitasnya, korelasi genetik, serta repeatabilitas dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian hasilnya disalin di Microsoft Word sebagai laporan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil tentang pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Dapat dilihat di sini data dari indeks bentuk telur dari 4 jantan. Ini diketahui YII atau total jumlah datanya itu sekian, NI atau jumlah ternaknya yaitu sekian, S atau jumlah jantannya sekian, dan NI atau K yang merupakan koefisien sekian. Pertama kita cari faktor koreksi dulu dengan rumus Y titik kuadrat per NI atau jumlah total data per jumlah ternaknya. Diperoleh hasil sekian. Lanjut ke jumlah kuadrat antar jantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi, diperoleh hasil sekian. Lanjut ke jumlah kuadrat antar anak dalam jantan atau JKW. JKW dicari dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat 3 dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI. Diperoleh hasil sekian. Lanjut ke derajat bebas antar jantan atau DBS. Dicari dengan rumus S kurang S-1. S itu merupakan jumlah jantan dikurangi 1, hasilnya sekian. Lanjut ke derajat bebas antar anak dalam jantan atau DBW. Dicari dengan rumus N-S atau jumlah ternaknya dikurangi jumlah jantannya. Diperoleh hasil sekian. Kemudian kuadrat tengah antar jantan atau KTS. KTS dicari dengan rumus JKS per DBS. Diperoleh hasil sekian. Kemudian cari kuadrat tengah antar anak dalam jantan atau KTW. Dicari dengan rumus JKW per DBW sama dengan sekian. Lalu lanjut ke kuadrat tengah harapan antar anak dalam jantan atau ragam W. Ragam W ini sama dengan KTW. Jadi sama dengan yang tadi nilainya. Kemudian kuadrat tengah harapan antar jantan atau ragam S dicari dengan rumus KTS min KTW per K. Diperoleh hasil sekian. Dan akhirnya kita cari heritabilitasnya. Heritabilitas dicari dengan rumus 4 kali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Hasilnya sekian, 0,88. Nah, 0,88 ini artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat tersebut pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 88%. Kita lanjut ke pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Berikut datanya. Kemudian
diketahui G titik-titik sama dengan sekian, N titik sama dengan sekian, S sama dengan sekian, dan NI sama dengan sekian. Rumusnya sama seperti yang indeks betul tadi. Nah, ini hasil dari perhitungan heritabilitasnya sama dengan negatif. Kenapa bisa negatif? Nanti saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke pendugaan nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur. Berikut datanya. Ini A merupakan indeks bentuk telur, sedangkan B merupakan bobot telur. Ini total jumlah datanya yang indeks bentuk telur, dan ini total jumlah data untuk bobot telur. XIK kali YIK sama dengan hasilnya ini, totalnya. Kemudian kita pertama cari faktor koreksinya dulu. Rumusnya X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Hasilnya sekian. Kemudian lanjut ke jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumusnya yaitu sigma I maksud saya, sigma I XI dikali YI dibagi NI dikurangi faktor koreksi, diperoleh hasil sekian. Lanjut ke jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW, dicari dengan rumus sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurangi sigma I, XI titik dikali YI titik dibagi NI. Hasilnya sekian. Kemudian dicari derajat bebas antar pejantannya. Rumusnya sama seperti di heritabilitas tadi. Lanjut ke derajat bebas antar anak dalam pejantan. Ini juga sama seperti tadi. Kemudian kita lanjut ke hasil kali rata-rata antara anak antar pejantan. Rumusnya itu JHKS dibagi DBS. Hasilnya sekian. Lalu kita lanjut ke hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Rumusnya JHKW dibagi DBW. Peroleh hasil sekian. Lalu kita lanjut ke hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan kovarian W sama dengan HKRW. Hasilnya sama seperti ini, HKRW ini. Kemudian kita cari hasil kali rata-rata harapan antar pejantannya atau HKRHS. Sama dengan kovarian S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi koefisien, sama dengan hasilnya ini. Setelah itu baru kita cari korelasi genetiknya dengan rumus 4 kali kovarian S dibagi 4 ragam SX dikali 4 ragam SY, diperoleh hasil negatif 0,65 sekian. Kesimpulannya, karena ini negatif berarti tidak terdapat hubungan antara indeks bentuk telur dengan bobot telur. Kita lanjut ke pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas terlebih dahulu. Berikut datanya IPT1 dengan data seperti ini dan IPT2 dengan data seperti ini. Kemudian ini hasil perkalian antara IPT1 dan IPT2, dan ini totalnya di bawah. Rumusnya yaitu repeatabilitas antar kelas sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N per akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat per N, diperoleh hasil 0,99 sekian. Artinya apa? Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan IPT yang hampir sama dengan IPT berikutnya, yaitu sebesar 99%, sedangkan 1%-nya itu bisa berupa faktor dari lingkungan. Kemudian kita lanjut ke pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Seperti biasa,
Kita pertama nyari faktor koreksinya dulu. Rumusnya Y titik kuadrat dibagi M titik, dimana Y ini merupakan total jumlah datanya dikuadratkan dibagi dengan M titik atau jumlah tengahnya. Kemudian kita lanjut ke jumlah kuadrat antar individu atau JKP. Rumusnya sigma I YI titik kuadrat per MI. MI itu koefisien dikurangi faktor koreksi, diperoleh hasil sekian. Lanjut ke jumlah kuadrat antara anak dalam individu atau JKW. Rumusnya yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI. Hasilnya sekian. Derajat bebas antar individu atau DBB. Rumusnya yaitu N dikurangi I. Hasilnya sekian. Lalu kita lanjut ke derajat bebas antar anak dalam individu atau DBW. Rumusnya seperti ini dan hasilnya sekian. Lalu kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumusnya itu JKB dibagi DBB. Hasilnya sekian. Kita lanjutkan ke kuadrat tengah antar anak dalam individu atau KTW. Rumusnya yaitu JKB per DBW. Hasilnya sekian. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau KTHW. Rumus ini sama dengan KTW nilainya. Kemudian kita lanjut ke kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Rumusnya itu KTB dikurangi KTW dibagi koefisien sama dengan sekian. Dan kemudian kita baru nyari repeatabilitasnya, yaitu ragam B dikurangi ragam B ditambah ragam W, diperoleh hasil sekian, negatif. Dan kita lanjutkan ke pembahasannya. Membahas nilai tadi, heritabilitas yang indeks bentuk telur itu tadi diketahui nilainya itu sebesar 88%, sedangkan heritabilitas bobot telur nilainya negatif 24%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur termasuk tinggi, sedangkan nilai heritabilitas bobot telur termasuk rendah. Menurut pendapat Masili et al. Tahun 2018, heritabilitas dikategorikan menjadi 3, yaitu di bawah 0,20 termasuk kategori rendah, 0,20 sampai 0,40 yang termasuk kategori sedang, dan di atas 0,40 termasuk kategori tinggi. Tinggi rendahnya ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hafsari et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa faktor genetik pada suatu individu dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai heritabilitas. Nilai heritabilitas yang negatif itu kemungkinan karena rendahnya variasi genetik. Kenapa nilai variasi genetik ini bisa rendah? Karena jumlah populasi, maksudnya jumlah perjalanan dalam populasi tersebut sedikit, makanya variasi genetiknya itu kecil. Dan selain itu juga tingginya variasi dari lingkungan. Menurut Setiawan et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa nilai heritabilitas akan semakin tinggi apabila variasi genetik tinggi dan variasi dari lingkungan rendah, tetapi akan semakin rendah apabila kebalikannya. Berdasarkan hasil praktikum, kita lanjut ke korelasi genetik dari indeks bentuk telur dengan bobot telur tadi. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh nilai sebesar negatif 65%. Nilai korelasi termasuk rendah. Menurut Widianingrum tahun 2017, nilai korelasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah 0,05 sampai 0,25, sedang 0,25 sampai 0,5, dan tinggi yaitu 0,5 sampai 1. Nilai korelasi tersebut nilai yang negatif. Menurut Naito et al. 2019, nilai korelasi negatif terjadi akibat adanya peningkatan suatu sifat yang mengakibatkan menurunnya sifat yang lain. Yang negatif ini berarti artinya itu tidak terdapat korelasi genetik antara indeks bentuk telur dengan bobot telur. Lanjut ke repeatabilitas.
dari hasil praktikum diperoleh kalau repeatability antar kelas nilainya yaitu sebesar 99%, sedangkan repeatabilitas dalam kelas sebesar negatif 28%. Nilai repeatabilitas antar kelas termasuk tinggi, sedangkan yang repeatabilitas dalam kelas masuk kategori rendah dan tidak sesuai standar, karena standarnya menurut Habibur Rahman et al. Tahun 2020 yaitu standarnya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian dibagi juga dari 3 kategori, yang mana rendah itu 0 sampai 0,2, kemudian sedang 0,2 sampai 0,4, dan tinggi yaitu lebih dari 0,4. Rendahnya nilai repeatabilitas ini dapat terjadi karena adanya faktor dari lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Darwati et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa suhu dan kelembaban merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dari nilai repeatabilitas tersebut. Kemudian kita sampai ke kesimpulannya. Berdasarkan dari praktikum ilmu pemberian ternak yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas dan repeatabilitas dipengaruhi oleh variasi genetik dan faktor lingkungan, sedangkan nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh salah satu sifat genetiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.